Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah desain proses, yaitu metode asetat sintesis. Kami dari kelompok B1 dengan anggota saya sendiri, Andika Fadilano dengan NIM 051712, Ahmad Fatul Rahman 051707, serta Dewanto Ilhamutomo 051724. Yang pertama akan kami bahas adalah heuristic description. Pada proses ini ada 5 heuristik yang digunakan, yaitu heuristik 1, 6, 7, 9, dan 22. Pada heuristik 1, bahan baku berupa metanol dan asetik asid yang menggunakan solid katalis berupa indium 180 dan menghasilkan metil asetat plus water. Selanjutnya, heuristik 6, yaitu recycle to extinction, di mana terdapat reaktan yang tidak bereaksi, yaitu metanol dan asam asetat pada proses sintesis, sehingga komponen tersebut kembali di-recycle menuju feed agar dapat diolah kembali sampai semuanya habis seolah sempurna. Selanjutnya, heuristik 7, selectivity. Dalam proses sintesis metil asetat, efluen reaktor menghasilkan liquid mixture sehingga perlu unit pemisahan berupa distilasi. Distilasi berfungsi untuk memisahkan produk utama, yaitu metil asetat, dengan produk samping berupa air serta reaktan yang tidak bereaksi. Selanjutnya, heuristik 9, yaitu separation of liquid and vapor. Dalam proses pembuatan metil asetat, katalis yang digunakan akan berpengaruh terhadap yield dan selektivitas dari produk yang dihasilkan. Maka digunakan katalis berupa indium 180 dengan temperatur reaktor sebesar 70 derajat Celcius untuk mendapatkan yield optimum. Yang terakhir, heuristik 22, yaitu heat removal and addition. Reaksi yang terjadi masuk ke dalam kategori less exothermic. Untuk menyerap panas yang dihasilkan dari reaktor, digunakan external cooler. Proses pendinginan ini dapat menggunakan cooling water. Berikut merupakan PFD dari metil asetat sintesis. Feed masuk berupa bahan baku metanol dan asam asetat, kemudian menghasilkan produk berupa metil asetat dan water. Selanjutnya masuk ke separation process. Pada proses pemisahan ini digunakan 4 alat pemisahan, yaitu distilasi, extractive distillate, serta evaporator single effect, dan distillate biasa. Berikut merupakan tabel dari stream pada separation process. Di separation process, efluen dari fluidized bed reactor terdiri atas reaktan yang tidak bereaksi, yaitu metanol dan asam asetat, serta produk yang berupa metil asetat dan air. Stream tersebut lalu menuju ke unit distilasi pertama dengan kondisi operasi suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, di mana dalam distilasi pertama tersebut akan menghasilkan distilat berupa metanol dan metil asetat, serta bottom berupa asam asetat dan air. Distillate stream metanol merupakan campuran azeotrop, dikarenakan memiliki titik didih yang berdekatan dan relatif volatility kurang dari 1,05, sehingga proses pemisahannya menggunakan ekstraktif distilasi dengan 1 etil 3 metil nidazolium trifluorotenasulfonat sebagai MSA atau mass separating agent. MSA dan metanol plus metil asetat dikondisikan pada suhu 60 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer sebelum masuk ke ekstraktif distilasi. Kemudian didapatkan kemunian distilat produk metil asetat sebesar 99,5%. Bottom produk, yaitu solvent plus metanol, dialirkan melalui evaporator single effect untuk meregenerasi solvent yang akan di-recycle ke ekstraktif distilasi dan metanol dengan kemunian 98,5% atau overall produk akan digunakan sebagai recycle pada fresh feed. Bottom stream yang berupa air dan asam asetat dialirkan menuju distilasi keempat dengan kondisi operasi suhu 105 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, di mana distilat berupa air yang diteruskan ke waste water treatment dan bottom product berupa asam asetat
yang akan dialirkan kembali sebagai recycle pada phase feed. Selanjutnya untuk reaktor selection and configuration akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Ilham. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan reactor selection and configuration. Dalam proses sintesis metil asetat via esterifikasi dengan menggunakan metanol dan asam asetat, kami menggunakan reaktor berupa Friedrich bed reactor. Nah, hal ini dikarenakan katalis yang kami gunakan adalah berbentuk solid, yaitu berupa indium 180 dengan temperatur kami set kondisi operasinya sebesar 343 Kelvin atau 70 derajat dan pada tekanan 1 atm. Dengan kondisi operasi tersebut, dapat diharapkan reaktor tersebut mencapai yield optimal dari penggunaan katalis. Nah, dari reaksi yang berlangsung pada reaktor tersebut, termasuk dalam reaksi less exothermic dengan delta H sebesar minus 3,0165 kJ per mol. Oke, selanjutnya ya, berikut adalah reaksi yang berlangsung pada reaktor, yaitu ada asetik asid atau asam asetat yang bereaksi dengan metanol dengan bantuan solid katalis itu berupa indium 180 yang nanti akan terkonversi sebesar 69% seperti dapat dilihat di neraca massa dan akan berubah menjadi metil asetat dan air. Nah, dapat dilihat feed in-nya untuk metanol sebesar 1384 kg per hour dan asetik asidnya yaitu sebesar 2594 kg per hour dengan feed out atau keluarannya metil asetat yang terbentuk yaitu sebesar 2208,33 kg per hour atau dapat dikatakan sebanyak 17.490 ton per tahun. Nah, maka itu dari masa ini sesuai dengan yang diharapkan produksi dari metil asetat lebih dari 10.000 ton. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan heat exchanger network. Nah, heat exchanger network ini yaitu mengkontakkan dua stream yang saling berbagi energi atau kalor ya. Nah, dari sini dapat dilihat stream pertama yaitu stream hot dengan inlet temperatur 175 dan outlet temperatur 105. Nah, stream satu ini dapat dilihat pada PFD pada bagian pada bagian ini. Nah, dari S13 ke ini HX101 ya. Dari keluaran evaporator sini 175 derajat dan dikontakkan dengan stream S11 ini. Oke. Nah, untuk coolnya tadi yang stream S11 dengan temperatur 100 derajat dan akan dinaikkan ke 160 derajat. Dengan nilai CP pada masing-masing stream sebesar 88,36 dan 76,14. Oke, dengan kita set delta T-min-nya yaitu 100 derajat karena masih di bawah masih termasuk low temperatur ya, 175 dan 100 dengan kita shift. Untuk yang hot kita kurangi 5 derajat, untuk yang cold kita tambah 5 derajat. Oke. Nah, dan dilakukan perhitungan. Oke, yang stream pertama dengan CP sebesar 88,36 dan stream 2 sebesar 76,14. Stream pertama akan menurunkan temperaturnya dari 170 mencapai 100. Dia menguasai dua interval, sedangkan yang cold juga dari 95 menjadi 155, dia menguasai dua interval. Yang delta T-nya 155 jadi 15, 155 kurang 100 jadi 55, dan 100 kurang 5 jadi 5. Dan di sini dapatkan
hasilnya ya berupa pengurangan dari delta CP cold, stream cold, dikurang delta CP hot, stream hot, pada interval yang di sini, yang sesuai urutan ini. Nah, karena di bagian sini hanya ada hot, maka 0 dikurang 0 dikurang CP hot. Nah, berarti minus 88,36. Nah, untuk interval sini ada dua stream, maka CP cold-nya dikurang CP hot. Nah, didapatkan minus 122,22. Dan di yang ketiga hanya ada cold stream, maka CP cold dikurang 0. Dengan delta H sebagai berikut. Hasil perkalian dari delta T dikalikan CP-nya. Nah, setelah itu kan ini pencarian hot utility dan cold utility-nya. Nah, dari data yang telah dihitung, didapatkan pinch, yaitu di suhu 155. Karena dia yang paling rendah dibanding yang lainnya. Nah, untuk hot utility-nya sendiri, ini bernilai minus, berarti tidak ada hot utility, melainkan ini juga masuk dalam cold utility nantinya. Untuk yang di above. Nah, untuk yang cold utility sebesar 291,4. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasinya. Kita lihat yang hot stream tadi mau diturunkan dari 175 jadi 105, dan yang cold stream mau dinaikkan dari 90 menjadi 150. Di sini sudah settingnya. Untuk load di above pinch, kan pinch-nya tadi 155 ya pinch-nya. Untuk yang hot stream, yang di above pinch ternyata cuma satu stream yang hot aja, berarti langsung kita taruh cooler di sini. Sebesar load-nya, sebesar heat load-nya, yaitu 1325,4. Untuk menurunkan dari 175 menjadi 160. Dan pada yang below pinch, terdapat dua stream, cold dan hot, di mana yang cold membutuhkan heat load sebesar 45.068,4, dan heat load-nya di yang heat stream, yang hot stream, dia punya kemampuan untuk memberi 4.859,8 heat load. Nah, berarti langsung saja kita heat exchanger kan, kita berikan sebesar yang dibutuhkan oleh cold stream-nya, yaitu 4568. Nah, yang cold stream berarti udah mencukupi ya kebutuhan heat load-nya. Maka langsung kita kasih emot senyum. Nah, untuk yang hot stream masih menyisakan 291,4. Nah, dengan begitu maka kita langsung tambahkan saja utility, yaitu sebuah cooler sebesar heat load yang dibutuhkannya itu 291,4. Karena kan sudah tidak ada stream lain yang membutuhkan panas, sehingga panasnya kita menggunakan cooler saja. Nah, karena kebutuhannya semuanya telah terpenuhi, maka dikasih emoticon juga. Nah, berdasarkan lagi ini, jumlah HE termasuk utilitas itu sebanyak 3. Untuk yang above pinch ada 1 utilitas, untuk yang below pinch ada 1 utilitas dan 1 HE, sehingga totalnya itu 3 units. Nah, utilitas targetnya juga sesuai tadi yang seperti yang di perhitungan sebelumnya. Yang cold utility itu 291,4, dan yang hot tadi bernilai minus, maka juga menjadi cooler sebesar 1325,4. Lihat ya. Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok B1. Itu adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk merancang flowsheet ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.